Shalom, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk beribadah streaming pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah streaming pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, karena perlindungan penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan, semua ini boleh terjadi Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap jemaat. Berikan kepada kami Tuhan hati yang memuji, hati yang ingin memuliakan Tuhan, hati yang ingin mengagungkan Tuhan. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat GBPS yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberkati, meskipun kita terbatas oleh waktu dan tempat untuk beribadah, tapi kita dipersilahkan untuk ibadah streaming. Marilah kita nyanyikan satu pujian. Mari kita semua, umat pilihan Allah, mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Terima kasih. Mari kita semua umat pilihan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kami mau berdiri untuk bangsa ini. Terima kasih. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi. Terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bagi. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi. Kami mau nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Engkau Raja, Dialah, bukan bagi. Terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan yang ada mungkin di rumah, kita mau nyanyi bersama. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sebab Engkau Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali
Sebentar kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kemanakah kami bisa mencari Tuhan? Sebab kami perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap hal apapun yang terjadi. Baik di negara kami, di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan kemanakah kami mau mencari? Kemanakah kami mencari? Kami mau mencari kasih sejati-Mu Tuhan. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan Engkau Tuhan. kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Teman tangan sekali lagi, kemanakah kami akan mencari? Manakah Terima kami kasih, Yesus. mencari Oh, kasih sejati. kemanakah kami berseru saat badai datang menduru Tuhan. Saat badai datang menderu, yang kami tahu Sebab Engkau yang mampu Tuhan. yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan Engkau Tuhan. kami Terima kasih, butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, Sebab kami perlu Engkau Tuhan. perlu Kau Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, Kami perlu Engkau kami Tuhan. perlu Terima Kau kasih, Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu serta mengagungkan nama-Mu, karena Engkau memang layak Tuhan untuk menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami, melawat setiap pribadi, dan menjamah setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, apakah Bapak Ibu tetap bersuka cita dan tetap berada dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya harapkan seluruh jemaat bisa tetap bersuka cita dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan
yang saya beri judul The Meaningful Life atau hidup yang bermakna. Sekali lagi, The Meaningful Life atau hidup yang bermakna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ciptaan Tuhan, kita ini hidup bukan untuk sekedar hidup. Kalau kita hidup hanya untuk sekedar hidup, kita tidak ada bedanya, maaf Bapak Ibu, seperti binatang. Karena binatang hanya hidup untuk sekedar hidup. Tapi kita ini manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi kita hidup harus ada maknanya. Kita hidup harus ada artinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang dokter penyakit jiwa atau psikiater berkebangsaan Swiss. Dia mendirikan di Analytical School of Psychology, yaitu sekolah analitis psikologi. Nah, dia bernama Carl Gustav Jung. Dia berkata demikian, Bapak Ibu, kira-kira sepertiga dari pasien saya tidak menderita penyakit syaraf yang dapat diterangkan secara medis, tetapi menderita kehampaan makna dan kekosongan hidup. Nah, saudara sekalian, ternyata pasien-pasien yang datang kepada dokter penyakit jiwa ini atau psikiater ini, yaitu Carl Gustav Jung, itu tidak menderita penyakit saraf atau penyakit jiwa, Bapak Ibu. Tetapi ternyata mereka itu sepertiganya menderita yang namanya kehampaan hidup atau kekosongan hidup, yaitu hidup yang tidak bermakna. Dan saya percaya bahwa di dunia yang penuh dengan rintangan, hambatan, dan tantangan, banyak juga orang yang hidup tanpa makna. Di bawah tekanan-tekanan hidup yang begitu berat, apalagi dalam musim pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang putus asa dan merasa hidupnya tidak bermakna. Suatu kasus yang pernah kita baca di dalam media, itu merupakan kasus yang booming dan dibicarakan di mana-mana, yaitu seorang artis K-pop, artis Korea yang bernama Sulli Choi Jinri, mantan personal girl band Korea FX, bunuh diri dengan menggantung diri di kamar apartemennya, Bapak Ibu. Saya membacanya itu dan sangat terkejut di dalam koran Surabaya Pagi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019. Bapak Ibu bisa kalau ingin melihatnya mungkin bisa searching di internet, mungkin masih ada itu koran Surabaya Pagi tanggal 15 Oktober 2019. Dalam salah satu acara tayangan menurut koran itu, yaitu di televisi lokal Korea, Sulli menyatakan bahwa hidupnya sebenarnya kosong, sering merasa kesepian dan hampa, serta pura-pura bahagia. Kalau kelihatannya di hadapan penggemarnya dia seperti orang yang berbahagia, sebetulnya itu dia katakan pura-pura. Sebetulnya hidupnya itu adalah hampa, hidupnya kesepian dan kosong, sehingga dia akhirnya mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, menggantung diri di kamar apartemennya. Bahkan koran Jawa Pos pada esok harinya, waktu itu hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, di dalam bagian Show and Celebrity di halaman 8, itu juga mengangkat kasus Sulli Choi Jinri ini. Dikatakan judul yang besar-besar di situ, curhat hampa awal Oktober. Itu judul besar di dalam bagian Show and Celebrity, itu menunjuk kepada peristiwa dari Sulli Choi Jinri ini yang bunuh diri dan mengejutkan hampir semua orang dan para penggemarnya, Bapak Ibu. Kemudian saudara, tidak lama setelah Sulli Choi Jinri, artis K-pop ini bunuh diri, ternyata saudara dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 1 bulan, kembali ada artis K-pop yang cantik dan tidak kalah cantiknya dengan Sulli yang bunuh diri. Namanya adalah Go Hara. Nah, artis K-pop ini berusia 28 tahun, Bapak Ibu. Mantan personil girl band Kara. Jadi dia juga personal girl band. Dia juga ada seorang teman Sulli,
Dia juga menyusul bunuh diri pada tanggal 24 November 2019 karena merasa kesepian juga dan hatinya hancur karena kesedihan. Nah, ketika saya menyimak saudara peristiwa demi peristiwa yang terjadi, saya sempat bertanya-tanya, kenapa artis yang begitu terkenal, yang tidak kekurangan sesuatu apapun, artis yang bernama Suli dan Guhara ini, cantik dan digemari oleh para fans di mana-mana, itu mengambil keputusan bunuh diri? Jawabannya adalah satu, Bapak Ibu, karena merasa hidupnya itu hampa, hidupnya kosong, dan hidupnya tidak bermakna. Nah, Bapak Ibu, coba kita menanyakan dalam diri kita sendiri, kira-kira apa sih yang memberi makna dalam hidup Bapak Ibu semuanya? Apakah Bapak Ibu menganggap bahwa kenikmatan dunia bisa memberi makna? Apakah pekerjaan, apakah kekuasaan, jabatan, kedudukan bisa memberi makna? Apakah kepandaian, apakah materi, harta, kekayaan bisa memberi makna? Apakah popularitas dan ketenaran bisa memberi makna? Apakah hikmat bisa memberi makna? Atau apa saja yang Bapak Ibu anggap bisa memberi makna? Apakah begitu pandangan Alkitab, Bapak Ibu? Ternyata pandangan Alkitab tidak demikian, Bapak Ibu. Materi, harta, kekayaan tidak memberi makna hidup. Demikian juga jabatan, kedudukan, kekuasaan tidak memberi makna hidup. Demikian juga popularitas dan ketenaran tidak memberi makna hidup. Menarik sekali ketika saya membaca tentang 3 permintaan dari Raja Yunani atau Makedonia yang hidup pada tahun 356 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Jadi usianya relatif muda, yaitu 33 tahun. Nah, sebelum meninggal dunia, Alexander the Great atau Alexander Agung itu memberikan atau memohon ada 3 permintaan yang harus dilakukan. Padahal dia sudah mendapatkan semuanya, Bapak Ibu. Semua yang dikejar oleh manusia dia sudah dapatkan. Nah, ketiga permintaan daripada Raja Alexander Agung atau Alexander the Great. Yang pertama, dia meminta supaya dokter pribadinya yang paling pandai diminta untuk mengangkat peti matinya dan mengiringi peti matinya sampai ke tempat pemakaman. Tujuannya apa? Raja Alexander Agung ingin mengingatkan pada saat kematian itu tiba, dokter pribadinya yang paling pandai menurut orang pada saat itu tidak sanggup untuk menolong memperpanjang nyawanya. Jadi saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, tidak ada satu manusia pun bahkan yang terpandai sekalipun yang bisa menolong kita untuk memperpanjang nyawa kita. Pengkhotbah 8 ayat 8a mengatakan, mari kita baca, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian, siapapun juga orangnya. Orang yang paling kaya sekalipun ketika kematian itu tiba, dia akan berangkat juga dari dunia ini. Orang yang paling berkuasa juga tidak bisa menolak ketika kematian itu tiba. Orang yang paling terkenal, yang dipuja-puja juga tidak bisa menolak ketika kematian itu tiba, saudara. Itu mengingatkan kita bahwa apapun juga yang kita cari dalam dunia ini tidak bisa memperpanjang nyawa kita. Lalu permintaan yang kedua dari Raja Alexander Agung atau Alexander the Great ini, bahwa semua harta yang ia peroleh selama hidupnya ditebarkan sepanjang jalan menuju tempat pemakaman. Apa arti dan makna dari permintaan yang kedua dari Raja Alexander Agung ini, saudara? Maknanya adalah bahwa pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, semua harta benda kita yang sudah kita peroleh dengan susah payah tidak bisa memperpanjang nyawa kita. Harta itu tidak bisa menolong kita ketika kematian itu tiba, Bapak Ibu. Jadi memang kita mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita jangan bergantung pada harta.
Karena harta tidak bisa menolong untuk mempertahankan dan memperpanjang nyawa kita. Lukas 12 ayat 15 katakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi dikatakan dengan jelas sama ayat ini, bahwa hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan, Pak. Seberapapun banyaknya materi harta kekayaan kita, itu hidup kita tidak tergantung dari kekayaan. Bahkan Lukas 12 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi firman Allah kepada seorang yang muda, yang ingin bersenang-senang dengan seluruh harta bendanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Seorang muda yang merasa begitu kaya, hartanya begitu banyak, berlimpah-limpah, sampai berlebih-lebihan, dan bersenang-senang dengan jiwanya. Tapi Tuhan katakan, kalau malam ini aku ambil nyawamu, apa yang telah kau sediakan, harta-harta yang sudah kau kumpulkan, apakah itu bisa menolong engkau? Semua akan ditinggalkan, orang lain akan menikmati, Bapak Ibu. Kemudian permintaan yang ketiga dari Raja Alexander Agung atau Alexander the Great ini, kedua tangannya yang kosong, ia minta dikeluarkan dari dalam peti melalui 2 buah lubang yang dibuat di kedua samping peti matinya. Jadi peti matinya dilobangi di samping-sampingnya, lalu tangan yang kosong itu dikeluarkan. Apa makna dari permintaan Raja Alexander Agung atau Alexander the Great yang ketiga ini? Pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Tangan kita ini kosong, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ingat bahwa tujuan utama kita hidup bukan untuk mencari harta benda. Semua akan kita tinggalkan. Bukan untuk mencari jabatan, kekuasaan, kedudukan, semua kita tinggalkan. Bukan untuk mencari popularitas, ketenaran, juga semua akan kita tinggalkan, Bapak Ibu. Supaya kita betul-betul mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia pada waktu kita lahir. Kita tidak membawa apa-apa, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya keluar dari dunia ini pada waktu kita meninggal. Kita juga tidak membawa apa-apa, saudara. Jadi saudara sekalian, kita harus ingat baik-baik, saudara, bahwa semua hal-hal fana, hal-hal yang tidak kekal yang kita cari di dunia ini, tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Saya juga membaca dalam berita media, seorang bukan jutawan ya, orang yang sangat kaya, karena sudah triliuner saya katakan ya. Kalau juta sudah bukan istilahnya lagi, miliarder juga bukan istilahnya lagi, tetapi triliuner. Kan kayaknya yang luar biasa begitu banyaknya. Jadi seorang triliuner yang bernama Nasser Al-Kharafi, orang yang terkaya di Kuwait, ternyata ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan harta bendanya yang sangat menakjubkan dan luar biasa, Bapak Ibu. Batangan-batangan emasnya begitu banyak. Bahkan permata berlian yang ditinggalkan itu begitu banyak. Ranjangnya tempat dia tidur itu terbuat dan berlapis emas dan ditaburi permata. Mobil mewahnya juga berlapis emas dan bertabur permata, Bapak Ibu. Dia punya kendaraan pribadi, baik kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara yang begitu banyak, saudara. Tetapi ketika meninggal, tidak ada satupun harta kekayaan yang dibawa. Cuma pusara basah sebagai saksi bisu dan penanda kenangan yang terakhir. Semua kita akan mengalami itu, Bapak Ibu. Kita tahu sebuah lagu yang sangat terkenal, Hati Seorang Hamba, pada bait pertama dikatakan apa, Bapak Ibu?
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lagu ini sangat baik untuk memberi peringatan kepada kita, saudara, ya, bahwa ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Saat kita lahir, kita tidak membawa apapun juga, saudara. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua kita tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini. Jadi kita harus memprioritaskan hidup kita dengan baik. Lukas 9 ayat 25 mengatakan demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Artinya seluruh dunia ini, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada gunanya kita memiliki seluruh dunia dan segala kekayaannya kalau jiwa kita binasa. Kalau kita tidak selamat, tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan mengingatkan bahwa yang terutama di dunia ini itu adalah keselamatan. Ya, bukan dunia dan segala kemegahannya ini. Bahkan ketika Yesus ditawari oleh iblis dalam pencobaannya di padang gurun dalam Matius 4 ayat 8-10 dikatakan demikian. Ayat 8, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Perhatikan, iblis memperlihatkan pada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, iblis berkata pada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak ingin menukar untuk menyembah Allah yang benar dengan segala kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita semua, Bapak Ibu, seluruh jemaat. Ya, jangan sampai kita menukar Allah yang benar dengan segala kemegahan dunia yang ditawarkan oleh iblis. Ada banyak orang yang sampai mengorbankan imannya kepada Yesus karena harta dan kekayaan atau jabatan. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan pada kita, jangan sampai kita lakukan semua itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat hal yang terpenting. Bagaimana caranya kita bisa memiliki the meaningful life atau hidup yang bermakna itu. Untuk bisa menjawab hal ini, saudara, kita harus bisa menjawab pertanyaan, kita diciptakan Allah untuk apa? Jawab dulu pertanyaan ini, baru kita bisa tahu bagaimana kita bisa memiliki hidup yang bermakna. Nah, saudara, Allah menciptakan manusia tentu dengan sebuah tujuan. Memang manusia boleh saja memiliki umur yang panjang, memiliki kesuksesan, memiliki kedudukan, memiliki ketenaran, memiliki kekayaan, memiliki prestasi besar, bahkan segala-galanya manusia boleh memiliki, bukan tidak memiliki. Namun ada satu hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu, bahwa manusia itu kalau tidak menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah Sang Pencipta, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Hidup kita akan menjadi kosong. Hidup kita akan menjadi hampa dan hidup kita menjadi tidak bermakna. Jadi kita harus tahu kita diciptakan oleh Allah ini untuk apa, Bapak Ibu. Karena kita memiliki semuanya boleh kita miliki, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana tujuan Allah menciptakan kita, hidup kita pasti tidak bermakna.
Hidup kita ini pasti kosong dan hampa, Bapak Ibu. Saya berikan satu penjelasan demikian supaya Bapak Ibu mengerti. Coba perhatikan, kalau sebuah benda itu diciptakan oleh Sang Pencipta, maka benda itu akan berarti apabila ia berfungsi sesuai dengan tujuan Sang Pencipta. Jadi sebagus apapun, secanggih apapun, semahal apapun benda tersebut dibuat, apabila tidak berfungsi sesuai dengan tujuan dari Sang Pencipta, tujuan dari pembuatnya, tetap tidak ada maknanya. Saya berikan contoh, kalau kita membeli kulkas, lalu kita jadikan kulkas itu sebagai lemari, Bapak Ibu, maka kulkas itu menjadi kehilangan maknanya. Kulkas bukan untuk dijadikan lemari, meskipun bisa dibuat untuk itu. Tapi tidak sesuai dengan tujuan Sang Penciptanya membuat kulkas. Demikian juga kalau kita membeli laptop, kita buat untuk telenan, juga tidak pada fungsinya. Tidak sesuai dengan tujuan Sang Pembuat, saudara. Jadi kalau kita ingin berarti, maka kita harus hidup sesuai dengan tujuan Allah. Nah, apa tujuan Allah menciptakan kita? Kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Perhatikan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Berarti saudara semua diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara, bahwa saudara diciptakan oleh Allah hanya satu alasan, untuk kemuliaan Allah. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara perhatikan, tadi Yesaya 43 ayat 7 katakan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Berarti hidup kita ini bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu. Yaitu hidup kita adalah milik Tuhan karena kita dibeli oleh Tuhan. Dan akibatnya karena kita milik Tuhan, dikatakan di sini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli ini bukan dengan barang yang fana. Kita dibeli bukan dengan perak atau emas, tapi kita dibeli itu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 di situ dikatakan bahwa kita ini dibeli dengan darah yang mahal atau darah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31 juga mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berarti dalam segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita, adalah semua dilakukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah, Bapak. Apapun yang sudah perbuat. Apakah engkau bekerja, apakah engkau makan, apakah engkau berbicara dengan orang, lakukan semuanya itu supaya Allah dimuliakan di dalam hidupmu. Roma 14 ayat 8 katakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Ini luar biasa. Rasul Paulus mengerti bahwa dia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengerti bahwa dia sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Sehingga hidupnya bukan milik dia lagi. Sehingga dia katakan bahwa jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan, karena hidup matiku adalah milik Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu, hal yang pertama supaya hidup kita ini bermakna adalah, hiduplah sesuai dengan tujuan Allah, yaitu hidup untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Bapak Ibu punya hidup bermakna, ingat yang pertama adalah hidup sesuai dengan tujuan Allah,
yaitu hidup untuk Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau punya tujuan hidup yang jelas seperti ini, maka Bapak Ibu akan bisa bertahan menghadapi semua rintangan apapun di dunia ini, saudara. Akan memberi kekuatan, saudara. Karena orang tahu tujuan hidup, dia akan bisa bertahan menghadapi apapun juga, saudara. Nah, kemudian kita lihat hal yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai hidup yang bermakna? Kita akan tanya lagi, kita ciptakan Allah untuk apa? Pertanyaan yang sama Bapak Ibu. Coba kita baca Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa Bapak Ibu? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ingat, hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara semua diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita semua diperlengkapi supaya bisa melakukan perbuatan baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Jadi kalau kita adalah kepunyaan Allah, maka dikatakan di sini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita pasti mampu berbuat baik. Karena kita diperlengkapi oleh Allah. Karena kita adalah kepunyaan Allah. Maka kita pasti bisa berbuat baik. Cuma hal yang perlu saudara renungkan, bahwa berbuat baik itu merupakan rasa syukur kita karena sudah diselamatkan. Jadi ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Bukan berbuat baik supaya kita selamat. Bukan berbuat baik supaya kita masuk surga. Tidak bisa saudara. Karena Titus pasal 3 ayat yang kelima katakan, pada waktu Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Ini bagian A saja kita lihat. Bahwa Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu, kita diciptakan juga untuk melakukan perbuatan baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi berbuat baik bukan untuk supaya kita selamat, tapi merupakan ucapan syukur karena kita diselamatkan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bermakna, yaitu hidup selalu mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 katakan demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan kata senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata senantiasa berarti terus menerus kita lakukan. Kata senantiasa berarti tidak pernah terputus. Itu selalu menjadi gaya hidup kita. Senantiasa berarti kita lakukan apapun keadaannya, keadaan baik atau keadaan tidak baik. Dalam segala hal Bapak Ibu kita harus mengucap syukur. Seperti yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, dalam segala hal. Baik hal yang baik atau hal yang buruk. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada sore hari ini dan mendengar khotbah ini, maka kita harus hidup selalu mengucap syukur. Nah, lakukan ketiga hal ini Bapak Ibu. Maka saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang disebut dengan the meaningful life atau hidup yang bermakna. Saya rangkum, yang pertama, hidup sesuai dengan tujuan Allah, yaitu hidup untuk Allah dan kemuliaan Allah. Yang kedua, hidup untuk melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita, menjadi berkat bagi mereka. Tetapi bukan untuk supaya kita diselamatkan,
tetapi sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Yang ketiga, hidup selalu mengucap syukur. Lakukan semuanya Bapak Ibu, saya percaya seluruh jemaat akan memiliki hidup yang bermakna. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan sudah kami sampaikan kepada seluruh jemaat. Kami percaya Roh Kudus sudah menjamah hati setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus sudah melawat setiap pribadi tanpa satu pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Kami ingin Tuhan supaya kami memiliki hidup yang bermakna. Kami tidak ingin memiliki hidup yang sia-sia. Supaya kami tahu untuk apa sebenarnya kami hidup di dunia ini. Untuk apa sebenarnya kami diciptakan oleh Allah. Tuhan, kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki hidup yang bermakna Tuhan. Kami harus hidup sesuai dengan tujuan Allah. Kami harus hidup untuk kemuliaan Allah. Kami harus hidup untuk Allah, bukan untuk diri kami sendiri, karena kami sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak ataupun emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu sebabnya hidup kami bukan milik kami sendiri. Karena hidup kami bukan milik kami sendiri, maka kami harus hidup untuk memuliakan Allah dengan tubuh kami, Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam setiap aktivitas hidup kami harus bisa menjaga sikap kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, demikian juga Tuhan untuk bisa memiliki hidup yang bermakna. Kami hidup untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Karena untuk itulah kami diciptakan dalam Yesus Kristus. Tetapi kami sadar perbuatan baik bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tapi perbuatan baik adalah sebagai ucapan syukur karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang bermakna. Kami harus hidup selalu mengucap syukur. Dalam setiap keadaan apapun Tuhan, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik, kami harus bisa mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan dan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk bagian Tuhan di gereja ini Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau punya cara untuk memberkati jemaat dalam musim pandemi COVID-19 ini. Segala cara Tuhan Engkau bisa lakukan untuk memberkati seluruh jemaat. Dan sekarang hamba-Mu berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara,
memberkati usaha saudara, memberkati pelayanan saudara, memberkati saudara dengan umur yang panjang, memberkati saudara dengan kesehatan ilahi, memberkati saudara dengan perlindungan dari Allah, memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Dan saudara akan dilakukan oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, nama Allah boleh dipermuliakan melalui hidup saudara. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.